Puji nama Tuhan. Hari kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Efesus yang kelima, ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya membaca dalam firman Allah masa kini. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu, jangan hidup seperti orang-orang bodoh, hiduplah seperti orang-orang bijak. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah anak Tuhan yang bijak. Bijak itu adalah orang yang menggunakan akal budinya, tajam dalam berpikir, pandai dan hati-hati di dalam kehidupannya. Saya ingin mengajak kita belajar hari ini bagaimana menjadi anak Tuhan yang bijak. Kalau kita baca firman Tuhan dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seringkali dalam kehidupan ini kita gagal paham karena kadang kita lebih banyak memperhatikan hidup orang daripada hidup kita. Sehingga kadang kita tergoda menjadi komentator yang ahli yang bisa menilai orang tapi lupa menilai diri sendiri. Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat ke dalam dirinya dan dia boleh memperhatikan dirinya dan dia semakin tajam menilai dirinya sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini mari kita belajar bersama-sama karena saya tahu Tuhan rindu kita menjadi orang yang bijak tentunya. Dan bijak ini adalah singkatan saya buat Bapak Ibu ya. Saya ingin kita belajar 5 hal hari ini tentang menjadi anak Tuhan yang bijak. B yang pertama, orang yang bijak itu adalah orang yang rindu selalu bertobat. Sama-sama bilang bertobat. Bertobat. Orang yang bijak itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan berusaha lebih baik lagi dan itulah namanya pertobatan. Bertobat. Kisah Rasul 3 ayat 19, Alkitab mencatat demikian, Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu, bertobat itu dimulai dari langkah sadar. Di dalam Amsal 15 ayat 32 dalam versi yang baru saya mengatakan gini Bapak Ibu, orang yang tidak mau dinasehati tidak menghargai diri sendiri. Orang yang mau menerima teguran menjadi berbudi. Sadar itu adalah ketika kita butuh diintrospeksi, butuh dievaluasi, sehingga itulah langkah pertama untuk sampai kepada kita bertobat. Dan seringkali kesadaran itu bisa memang karena perenungan, bisa memang karena satu keadaan. Orang bisa tersadar karena musibah. Orang bisa tersadar karena ada sesuatu di hatinya yang berbicara bagi dia. Orang yang bertobat itu dimulai dari kesadaran diri, jujur, dan bertindak meninggalkan dosa. Seringkali kita sulit jujur dengan diri kita Bapak Ibu. Tetapi orang yang bertobat adalah yang jujur. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita maka ia setia dan adil. Pembaharuan tidak pernah terjadi kalau kita tidak jujur dengan diri kita. Jujur dengan kekurangan kita. Jujur dengan kelemahan kita. Sudah itu baru mengambil langkah. Tidak cukup hanya berkomitmen, tapi harus ada langkah awal. Bijak yang pertama adalah bertobat. Anak-anak muda, mari bertobat. Amin. Amin, anak-anak muda, mari. Ya, ubah hidupmu, ubah cara bicaramu, ubah sikap. Yang kedua, bijak itu ada I. I itu adalah iman. Orang yang bijak itu adalah orang yang punya iman yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tidak cukup kita bertobat, kita harus bertumbuh dalam iman. Di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Kita tidak hidup oleh realita, sekalipun realita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tapi saya ingin katakan, mari orang yang bijak adalah orang yang mampu tetap hidup di dalam iman, walaupun realita terkadang bertolak belakang. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman.
Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Poin yang kedua ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, mari kita bangun kualitas iman kita. Iman itu diusahakan, iman itu tidak tiba-tiba ada. Iman itu dikerjakan, iman itu seperti tanaman yang perlu dirawat, dipupuk supaya dia bertumbuh dan menjadi kuat. Iman itu seperti biji sesawi. Biji sawi yang bertumbuh Bapak Ibu bukan hanya bisa yang kecil, tapi memang dari kecil dia, tapi ketika dia bertumbuh dia bisa menjadi pohon yang besar. Artinya apa? Ada yang kita kerjakan supaya iman itu bisa bertumbuh. Apa yang kita kerjakan? Inilah yang kita lakukan hari ini. Kita beribadah, kita baca firman, kita berdoa, dan kita diasah oleh kehidupan supaya iman kita semakin berkualitas. Bukankah di dalam firman Tuhan di dalam Matius dikatakan ada dua dasar. Yang pertama dasar yang dibangun di atas pasir, yang kedua adalah di atas batu karang. Yang membedakannya apa? Yang pertama hanya mendengar tapi tidak melakukan, yang kedua apa? Mendengar dan melakukan. Jadi masalahnya bukan seberapa banyak yang kita dengar, tapi apakah yang kita dengar itu kita lakukan, itulah menentukan kualitas iman kita. Karena kalau semakin banyak kita dengar tidak kita lakukan, kita menjadi ahli Farisi yang gampang menghakimi orang. Tetapi kalau ketika kita mampu mendengar dan kita mau belajar melakukannya, maka iman kita akan bertumbuh dan kita seperti pondasi yang kuat yang membuat bangunan gereja ini kokoh. Bicara tentang iman, bicara tentang membangun kualitas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saya selalu katakan, khususnya juga bagi orang tua, sebelum anaknya merantau, biarlah mereka punya pondasi iman yang kuat dulu di sini. Kita bertanggung jawab membawa mereka mengenal Tuhan. Makanya selalu saya bilang, sebelum mereka merantau minimal mereka sudah dibaptis air, karena mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya sangat menyadari Bapak Ibu, orang yang sudah kenal Tuhan ketika kemanapun dia pergi, dia mungkin bisa jatuh, tapi dia akan kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada garansi hidup ini akan mulus. Tetapi ada garansi, ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang lebih penting daripada keadaannya. Yang ketiga, bijak itu B-I-J. J itu adalah jaga hidup. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 34. Mazmur 34, 14-15. Kita akan baca firman Tuhan ini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yang ketiga orang yang bijak adalah J, jaga hidup. Orang yang bijak adalah orang yang bisa menjaga hidupnya. Saya selalu katakan Bapak Ibu bukan apa yang terjadi yang menghancurkan kita, tapi bagaimana kita berespon terhadap apa yang terjadi. Karena sejatinya apa yang terjadi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting di dalam memaknai perjalanan kehidupan kita. Selalu saya katakan dan saya ulang-ulangi Bapak Ibu, kita nggak pernah bisa melarang orang mengetuk pintu rumah kita. Kita tidak bisa memilih siapa yang bisa mengetuk pintu rumah kita. Kita tidak bisa buat listnya di sana. Yang boleh mengetuk pintu rumah kami adalah yang pertama, pendeta, sintua, eporus, orang kaya, pengusaha. Nggak bisa Bapak Ibu, siapa saja bisa, bahkan Malik pun bisa mengetuk pintu rumah kita. Tetapi kita yang memutuskan siapa yang kita bolehkan masuk. Menjaga hidup berbicara bagaimana kita punya benteng-benteng yang membuat kita mampu menjaga hidup kita. Dan menjaga hidup kita yang pertama dikatakan jagalah mulut kita. Jagalah lidah kita. Jangan sampai lidah kita mengeluarkan kata-kata jahat, mengeluarkan kata-kata yang menipu. Karena besarnya satu kebohongan akan menghasilkan kebohongan berikutnya. Orang yang menjaga hidup adalah orang yang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Orang yang bijak itu adalah menjaga hidupnya. Kitalah yang menjaga hidup kita, bukan orang. Jadi jangan salahkan dunia ini Bapak Ibu, tapi keputusan sama kita. Ada orang di tempat yang sama, satu berhasil, satu gagal. Karena yang satu memutuskan dia tidak menyerah dengan keadaan. Yang satu memutuskan dia menyerah dengan keadaan. Di keluarga juga kadang kayak gitu, punya pendidikan yang sama, mendapatkan kasih sayang yang sama, tapi bisa berbeda hasilnya karena keputusan. Dia menjaga dirinya apa tidak? Kita lihat ada orang berhasil, ada orang tidak berhasil, keputusan.
Itu bukan takdir. Bahkan di dalam Amsal dikatakan, Amsal 4:23, ada yang tahu Bapak Ibu? Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Mari kita proteksi hati kita ini Bapak Ibu, supaya jangan sampai keadaan-keadaan masalah-masalah itu akan menggerogoti kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri sukacita kita, mencuri kedamaian kita. Bapak-bapak, ibu-ibu lah khususnya, kalau punya benda-benda berharga, dilindungi sekali Bapak Ibu. Bahkan uang saja berbeda lacinya, benar enggak? Kalau uang 1.000 agak luar dia, kalau ibu-ibu dompetnya itu banyak laci-lacinya ya. Pasti uang 1.000 enggak akan sama tempatnya dengan uang 100.000. Uang 100.000 itu agak terpencil tempatnya, karena dia berharga. Mari kita belajar jaga hidup. Kalau kita yakin hidup kita ini berkelas, kita akan jaga hidup kita. Karena saya selalu berpikir gini Bapak Ibu, kita tidak mungkin dihargai orang kalau kita saja nggak menghargai diri kita. Jangan berharap orang akan menghormati kita kalau kita saja nggak menghormati diri kita. Jadikanlah diri kita orang yang terhormat dengan cara menjaga hidup kita. Bapak-bapak jadilah pribadi yang terhormat, ibu-ibu jadilah pribadi yang terhormat, anak-anak muda jadilah pribadi yang terhormat, tempat tongkrongannya harus terhormat. Selektif dalam memilih pertemanan. Ibu-ibu juga selektif dalam memilih pertemanan di Facebook. Jangan semua diterima. Lihat profilnya, kan gitu ya. Ketika ada yang mau minta pertemanan, kita lihat profilnya. Apakah dia benar-benar orangnya? Kadang fotonya foto ini tetapi aslinya enggak. Jangan sampai kita ditipu, karena banyak penipuan hari-hari ini di dalam pertemanan di media sosial. Ada anak muda ketika engkau punya masalah, dulu saya pernah sampaikan kepada pemuda remaja Bapak Ibu. Mungkin orang tua lah, kalau anak-anak sekarang kayaknya nggak punya buku diari. Ibu-ibu dulu masih punya nggak buku diari dulu? Kejadian-kejadian sehari dituliskan di sana. Dan buku diari itu kadang digembok. Nggak boleh ada yang tahu itu, rahasia itu. Nggak ada yang boleh tahu itu Bapak Ibu ya. Bahkan suka sama laki-laki pun dituliskan di sana. Kisah hidupnya, hari ini ada seorang pria menatapku dengan penuh pesona. Wah, hatiku berbunga-bunga rasanya. Tulis. Senyum-senyum sedikit, tutup gitu kan. Besoknya, hari ini aku dimarahi sama papa mama. Karena aku terlambat bangun tidur. Disiram aku pakai air panas. Ternyata aku bermimpi. Bukan ternyata gitu ya. Tulis, tutup. Digembok itu Bapak Ibu, kalau ada yang membacanya marah, dimarahi Bapak Ibu. Jangan baca, itu kan diariku. Sekarang Bapak Ibu, cerita hidupnya ditulis di Facebook. Terbuka untuk umum. Yuk kita jaga hidup kita. Saya mau katakan, tidak selalu orang yang melihat cerita kita itu dia punya niat baik sama kita. Bisa-bisa dia menjerumuskan kita, dia memberikan nasihat-nasihat yang menghancurkan. Udahlah, kan di rumahnya ada baygon, dan minum aja itu. Udahlah, kan ada minyak tanah, bakar aja rumahmu. Bukan jadi lain ceritanya, anak muda, apapun kisahmu. Ya, jaga hidupmu. Karena kalau kita sudah nggak jaga hidup, nggak berarti kita jadinya. Kalau sudah rusak, Bapak Ibu pernah dengar yang apa? Kulkas rusak, yang rusak-rusak kami beli. Orang rusak boleh gak? Enggak gitu ya. Kalau orang rusak nggak diterimanya, hanya barang-barang rusak diterimanya. Orang rusak enggak. Jadi jangan rusak diri kita anak muda dengan pergaulan bebas, dengan narkoba, dengan free sex, pergaulan bebas yang nggak jelas, dengan trek-trekan. Yang remaja-remaja jangan balap, ya, jangan sok-sokan, jangan patentengan, jangan rusak hidup kita. Jaga hidup, itulah orang bijak. Orang yang bijak dia mampu menjaga hidupnya, dia mampu menjaga pergaulannya, dia mampu menjaga pertemanannya. Karena seringkali pertemanan kita bisa merusak kehidupan kita. Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Ibu-ibu juga coba lihat, maaf, kalau kita bergaul dengan orang yang 3 jam bisa ngerumpi, bisa ngosip, kita pun jadi terikut Bapak Ibu. Yang keempat, bija. Orang yang bijak adalah orang yang andalkan Tuhan. Sama-sama bilang andalkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat hari-hari ini ekonomi, kadang kita mungkin gimana ini Tuhan.
Tapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Di dalam Yeremia 17 ayat 7. Ada yang tahu ayatnya? Ini harus kita hafal ini Bapak Ibu. Beberapa ayat tidak harus lagi di Alkitab tapi sudah ada di pikiran kita, di hati kita. Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Orang yang bijak adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, depositonya, buku rekeningnya. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Jangan berpikir, wah aku masih punya simpanan kok. Masih cukup ini kalau nanti ada inflasi, ada krisis moneter, masih bisa. Nggak, mari kita andalkan Tuhan. Kalau aku dalam pekerjaanku masih bisa lah. Siapa yang bisa menggaransi perusahaan kita nggak bangkrut? Siapa yang bisa menggaransi walaupun PNS sekalipun, siapa bisa menggaransi kita masih tetap bisa digaji? Tidak ada. Mari kita andalkan Tuhan. Jangan meletakkan pengharapanmu kepada pekerjaanmu, kepada perusahaanmu, tapi letakkanlah kepada Tuhan dan doakan perusahaanmu. Amin. Amin. Andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Versi lain saya pernah sampaikan Bapak Ibu, versi lain gini. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan itu dapat dipercayai. Orang yang mengandalkan Tuhan membuat Tuhan itu tertarik untuk membuktikan bahwa dia memang pantas dipercayai. Jadi ketika kita mempercayai Tuhan itu kebanggaan tersendiri bagi Tuhan. Dan dia akan membuktikan, lihat loh. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buktikan pertolongannya bagi kita. Amin. Andalkan Tuhan. Katakan kiri kanannya, andalkan Tuhan. Musim boleh berganti, Tuhan kita tetap Tuhan yang sama. Kasih setianya tidak berkesudahan, selalu baru. Tuhan tidak mau pakai cara yang kemarin. Tuhan tidak mau pakai cara yang 3 tahun yang lalu, tapi selalu baru. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya akan tutup di sini Bapak Ibu. Orang yang bijak adalah orang yang pertama tadi apa? Bertobat. Yang kedua apa? Iman. Yang ketiga apa? Jaga hidup. Yang keempat apa? Andalkan Tuhan. Yang kelima K. K itu adalah kritis. Karena orang yang bijak itu kritis. Dia nggak mudah menerima sesuatu. Pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan WA? Ulang tahun Telkomsel lah. Gitu? Bagikan ini ke 10 orang maka kamu akan dapat. Saya nggak pernah percaya yang seperti itu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Versi firman Allah yang hidup. Tetapi ujilah segala sesuatu yang dikatakan orang untuk mengetahui kebenarannya. Artinya apa yang disampaikan orang itu kita uji, jangan langsung kita telan mentah-mentah. Dan apabila ternyata benar, terima. Itu namanya kritis. Orang yang kritis adalah orang yang kemampuan secara rasional bisa memahami satu peristiwa, tidak langsung menerimanya sedemikian rupa, tetapi dia mau cross checknya, dia bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Sekarang kita dengan ada namanya di dunia ini namanya post-truth. Segala sesuatu yang diulang-ulang sampai berapa kali bisa menjadi kebenaran padahal itu satu kebohongan. Media sosial bisa diarahkan untuk membuat orang yakin bahwa itu adalah satu kebenaran ketika itu diulang-ulang. Makanya di dunia ini ada namanya tim buzzer. Tim buzzer itu adalah orang yang menggiring opini kita supaya kita meyakini apa yang dikatakannya itu. Tapi orang yang kritis, dia bisa memilah, memahami kayaknya ini salah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan cepat menerima informasi dan langsung telan mentah-mentah. Kalau di dalam versi yang lama Efesus 5:17 dikatakan gini, jangan ceroboh dengan hidupmu, pelajari apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Orang yang kritis adalah orang yang bisa memilah, mengelompok-kelompokkan. Oh ini enggak cocok kulakukan ini, tapi yang ini ya. Orang yang kritis, orang yang bisa memilih yang benar dan memisahkannya dari yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu kritis dalam hidup ini. Orang yang bijak adalah kritis. Mana keputusan yang gak punya efek untuk masa depan kita. Anak-anak muda,
mana keputusan yang mendekatkan kita kepada masa depan, mana yang menghambat kita, kita harus kritis. Tidak selalu kegiatan-kegiatan itu baik bagi kita. Lebih bagus sedikit kegiatan tapi efektif daripada banyak kegiatan kita nggak sampai kepada tujuan. Jadi sibuk pun belum tentu itu baik. Kalau bahasa Indonesianya, kalau di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17 itu Bapak Ibu punya gini. Sebab itu janganlah kamu bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu bahasa terjemahan baru. Versi mudah dibaca, jangan ceroboh dengan hidupmu. Pelajari apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Jangan gampang tertipu oleh dunia ini. Dunia ini suka menipu. Saya sampaikan Bapak Ibu kepada anak-anak muda dan kepada jemaat juga. Setan itu enggak menakutkan, tapi dia menipu kita dengan membuat kita seolah-olah satu keyakinan kita pada sama seperti Hawa. Ditipu oleh ular itu dengan logika, dengan perasaan, dimainkan logika. Bukankah kamu nanti sama seperti Allah? Oh ya juga ya. Bukankah kamu gini? Mulai dimainkan. Jangan gampang tertipu. Kritislah kita. Tidak selalu yang baik itu benar. Mari kita fokus kepada yang benar. Tidak selalu yang sering kita lakukan itu sudah benar. Mari kita belajar bersama-sama. Ini firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu.